Ibarat di tuan rumah yang mana? Yang ini apa yang ini? Dua-dua malah. Pak Olo, Mau bilang Pak Olo. Shalom. Shalom. Selamat sore Bapak Mama yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita perdana beribadah di rumah Bapak keluarga Bapak tentang Maximus Planet. Dan untuk mengawalinya, mari kita puji Tuhan bersama-sama dari Kidung Jemaat nomor 15. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar dan sisa yang hidup. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Hormati namanya serta kenangkan. Hormati namanya serta kenangkan, mujizat yang sudah dibuatnya. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga. Terima kasih ya Bapa di surga oleh karena kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, sehingga pada jam sore hari ini ya Bapa di surga kami boleh berkumpul bersama-sama dalam keluarga di tempat ini, dan kami akan memuji dan memuliakan akan nama-Nya Bapa di surga. Bapa dalam kerajaan surga, biarlah Roh-Mu yang kudus hadir di tengah-tengah persekutuan kami pada sore hari ini Bapa. Dan biarlah ibadat kami ini boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama dari Kidung Jemaat. Mari kita baca secara bergiliran. Saya akan baca mulai ayat 1 dan dilanjutkan oleh Bapak Rey dan selanjutnya sampai selesai ayat 17. Kita mulai. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan semata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib dan sukacita yang disediakan bagi Dia,
yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergulatan yang dosa kamu dan kamu benar. Dan sudah lupakan kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anda enteng di didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Dia mengisap orang yang diakuinya sebagai anak. Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak Tuhan. Selanjutnya dari anak ayat kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran dan mereka yang kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi dukacita, tetapi kemuliaan, tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih oleh. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah ketulusan, sebab tanpa ketulusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun kehilangan anugerah Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak sulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika dia hendak menerima berkat itu, dia ditolak sebab tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun dia mencari dengan karena demikian jauh firman Tuhan. Berbahagia kita semua yang bukan saja membaca, namun juga pimpinan Roh Kudus kita